Selamat pagi Ibu-ibu semuanya, apa kabar pagi ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pagi ini kita akan mulai mengadakan pertemuan online dalam rangka pelatihan kegiatan online kita dalam grup 23 T4 Bu ya. T4 ya. Oke. Saya Irawan Prayogo sebagai host. Kemudian setelah ini saya serahkan kepada moderator. Saya serahkan kepada Ibu Liza sebagai moderator. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan Prayogo. Perkenalkan, nama saya Liza Fatriani Izet. Kami dari kelompok 23.4 yang sebagai ketua adalah Bapak Heri, kemudian Ibu Fajari Tarismawati, Ibu Uswatun Hasanah, Ibu Fetri Handayani, Ibu Neni, kemudian Bapak Irawan Prayogo, kemudian Ibu Lilis, kemudian Ibu Heni Puji Lestari. Di mana di sini sebagai pembina adalah Ibu Aprinansi, Ibu Aprinansi atau Ibu Nancy, Bapak Amiruddin Wabula, kemudian Ibu Anita Kaltara. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan tentang penelitian tindak kelas ya. Penelitian tindak kelas yang merupakan satu kemampuan, merupakan salah satu publikasi ilmiah dalam konteks pengembangan profesi guru secara berkelanjutan. Yang ditujukan untuk apa? Untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses dan hasil dalam pembelajaran di kelas. PTK ini merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat diajukan sebagai syarat kenaikan pangkat kita. Jadi sebagai seorang guru, memang kita harus mempunyai kemampuan untuk membuat suatu PTK yang baik. Kepada Ibu Fajarita yang akan menyampaikan materi PTK ini, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator dan juga assalamualaikum untuk seluruh sahabat di Indonesia. Jadi alhamdulillah hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang penilaian tindakan kelas. Untuk penilaian tindakan kelas itu adalah bukan sesuatu yang baru bagi kita, karena memang sudah sering kita lakukan, walaupun meski ada beberapa guru yang menganggap bahwa PTK ada sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Di sini kita akan langsung aja, saya bagikan share tentang apa itu PTK. Penelitian tindakan kelas itu berasal dari 3 buah kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian kita artikan sebagai sebuah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan tertentu untuk menemukan data tentang hal yang dapat meningkatkan mutu objek yang diamati. Sementara tindakan adalah gerakan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Dan kelas adalah sebuah tempat di mana terjadinya proses belajar mengajar. Kadangkala orang salah mempersepsikan kelas. Orang beranggapan bahwa kelas adalah adalah dinding, kursi, bangku. Padahal kelas adalah dimanapun tempat yang bisa digunakan untuk belajar, itu adalah namanya sebuah kelas. Istilah dalam bahasa Inggrisnya untuk PTK adalah Classroom Action Research. Pengertian PTK sendiri itu adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki pelajaran. Jadi ada usaha guru, bagaimana guru selalu berusaha untuk meningkatkan atau memperbaiki praktek pembelajaran yang selama ini dikerjakan. Jadi sebelum kita memahami apa itu PTK, kita harus menyadari dulu
Apa itu karakteristik PPK? Yang pertama, ciri-ciri dari PPK adalah guru merasa ada permasalahan mendesak untuk segera diselesaikan dalam kelasnya. Di sini ini artinya guru menyadari bahwa ada masalah dalam kelas pembelajarannya, sehingga guru merencanakan untuk membuat sebuah PPK. Tidak semua guru bisa menyadari kebutuhan dalam dirinya, karena ada beberapa guru yang artinya cuek dan tidak acuh dengan masalah-masalah yang timbul dalam kelasnya. Jadi artinya di sini adalah butuhnya kesadaran diri untuk memperbaiki diri. Kemudian yang berikutnya ada refleksi diri. Ini berkaitan dengan introspeksi diri. Bagaimana seorang guru bisa melihat apa saja yang sudah disampaikan kepada siswanya, kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh guru selama belajar, itulah gunanya refleksi diri. Jadi tidak semua penelitian ada refleksi, jadi hanya untuk di PPK ada namanya refleksi diri. Kemudian PPK dilakukan dalam kelas. Jadi fokus perhatian adalah proses pembelajaran antara guru dan siswa melalui interaksi. Jadi kelas itu bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Bisa dilakukan di taman, bisa dilakukan di lapangan, bisa kita dengan menggunakan outbound siswa tadi. Artinya yang penting ada guru dan ada siswanya. Yang paling penting adalah tujuannya untuk terus memperbaiki pembelajaran tiada henti. Di sini nanti menumbuhkan kesadaran di hati semua guru, di setiap guru, bahwa ternyata sebagai seorang guru punya kewajiban untuk terus memperbaiki pembelajaran tiada henti. Setelah itu kita mengetahui tentang prinsip. Ya. Prinsip ini tidak boleh kita langgar ketika kita akan melakukan sebuah PPK. Yang pertama, tidak boleh mengganggu PBN dan tugas mengajar. Karena kita melakukan PPK secara alamiah, sesuai dengan jadwal yang sudah ada di sekolah, sesuai dengan RPP yang kita buat. Jadi artinya alamiah, ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Metodologi yang harus digunakan harus tepat. Karena nanti kita coba berbagai macam metodologi, ternyata belum tentu metodologi itu tepat kita gunakan. Masalah yang dikaji benar-benar harus ada dan dihadapi guru, memegang etika kerja. Jadi jangan lupa nanti kita minta izin kepada kepala sekolah bahwa kita akan melakukan PPK. Setelah itu baru kita membuat laporan. Biasanya sebelum melakukan PPK, kita sudah membuat atau menyusun sebuah proposal penelitian. Prinsip yang berikutnya adalah kemauan untuk berubah. Berpikir kritis dan sistematis, dan yang sebenarnya paling awal adalah merencanakan dengan smart, spesifik, manageable, acceptable, realistik, dan timeline. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian setelah kita mengetahui prinsip itu, ya, kita ke sini sekarang. Ya, sama prinsip. Bagaimana cara kita untuk menemukan sebuah masalah? Karena terkadang orang memulai PPK dengan sebuah judul, padahal seharusnya dimulai dari sebuah masalah. Bagaimana mencari masalah? Dengan cara seperti ini, masalah untuk PPK kita. Yang pertama, mengidentifikasi masalah negatif. Jadi kita cari dulu, ya, masalah-masalah yang paling merisaukan kita selama PBN. Kita identifikasi dulu data-data negatif pendukungnya. Misalnya prestasi belajar siswa, minatnya, aktivitasnya, atau motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran kita. Kemudian kedua, menganalisis masalah. Setelah kita identifikasi masalah, kita lihat mana masalah yang paling urgent, mana yang paling problematik, mana yang paling real untuk kondisi di kelas kita. Misalnya saya ambil aktivitas belajar terhadap mapel bahasa Inggris rendah. Saya ambil ya, aktivitas belajar siswa dalam bahasa Inggris. Setelah itu kita menetapkan masalah. Menetapkan masalah berkaitan dengan analisis masalah. Kita buat secara umum dulu. Umumnya misalnya kita kasih gambar seperti ini. Ya. Aktivitas belajar terhadap mapel bahasa Inggris itu rendah. Itu adalah masalah umum. Kita kerucutkan lagi ke yang khusus, berarti 75% siswa kelas 8 aktivitas belajarnya rendah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian kita cari lagi data-data dukungnya apa. Oh, ternyata mungkin ketika mengajar gurunya terlalu banyak ceramah. Oh, mungkin siswanya tidak fokus ketika belajar. Oh, mungkin gurunya tidak menyenangkan. Jadi kita cari dulu penyebab masalah tersebut. Nanti di sini kita lihat juga pendapat para ahli. Kalau kita membahas tentang minat, kita cari dulu. Ya,
Menurut ahli siapa niat itu yang akan kita gunakan? Yang terakhir adalah alternatif pemecahan masalah. Setelah mengetahui langkah keempat ini, kita mulai mencari apa tindakan yang akan kita berikan kepada siswa kita. Setelah kita mengetahui, kalau sudah ketemu masalahnya, baru kita lari ke topik judul. Unsur judul PPK itu harus ada who-nya, ada what-nya, dan ada how-nya. Who adalah siswa kelas berapa? Siswa yang akan kita kena tindakan, berarti siswa yang kita ada dalam kelas kita. Ada what, ya, apa yang mau kita lihat, apakah minatnya, motivasinya, prestasi belajarnya, artinya kita lihatlah what, ya. Kita lihat. Karena untuk mendapatkan respon siswa. Kemudian adalah how, bagaimana menerapkan metode mengajar baru. Yang harus kita pahami di sini, banyak sekali metode mengajar, dan nanti kita lihat mana metode yang paling tepat dan pas untuk PPK kita dalam pembelajaran kita. Yang berikutnya, sekarang kita perhatikan, ya, ada beberapa judul PPK yang perlu perbaikan. Kita lihat pertama, peningkatan keterampilan dalam penyelesaian soal cerita tentang volume bangun ruang bagi siswa kelas 7 di MTS Negeri 1 Tangerang. Judul ini belum lengkap. Ya. Kenapa di judul ini belum lengkap? Karena kita tidak tahu apa tindakan yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Jadi tidak ada apa tindakan di sini. Kemudian pada judul kedua, salah juga. Peningkatan keterampilan dalam penyelesaian soal cerita tentang volume bangun ruang melalui metode START di Talang Padang. Ini pun judul yang kurang pas. Karena biasanya tim penilai angka kredit itu akan membaca proposal kita dimulai dengan membaca sebuah judul. Ini kenapa? Di sini tidak ada who-nya, who-nya kurang jelas. Makanya ibu nyatakan bahwa judul PPK-nya perlu perbaikan. Dan yang terakhir, peningkatan hasil belajar bahasa Inggris melalui metode Think Talk Write siswa kelas 9 di MTS Negeri 1 Pringsewu. Nah, ternyata ini pun kurang tepat. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam waktu 6 bulan kita bisa meningkatkan seluruh hasil belajar bahasa Inggris kita. Sementara pertemuan yang kita lakukan hanya 2 di dalam setiap siklus itu hanya 2-3 kali pertemuan. Jadi ini terlalu luas. Sekarang bagaimanakah judul PPK yang baik? Saya berikan contoh. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris, materi description text, melalui metode Think Talk Write dari siswa kelas 7F di MTS Negeri Setanggamo tahun pelajaran 2020 dan 2001. Who-nya ada. Yang mana who-nya? Adalah kelas 8F. What apa yang kita akan lakukan? Adalah kemampuan menulis bahasa Inggris pada materi descriptive text. Kemudian, apa tindakannya? Menggunakan metode Think Talk Write. Jadi di sini harus jelas, ada who-nya, ada what-nya, ada how-nya. Yang berikutnya, optimalisasi metode pembelajaran bermain peran untuk meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran PKN pada topik demokrasi selanjutnya. Kita lihat di sini bahwa who-nya ada kelas 11 SMA 9 siswanya, kemudian what-nya adalah ini ya, prestasi siswa dalam mata pelajaran PKN, dan how-nya dengan menggunakan bermain peran. Ini adalah judul yang baik. Setelah kita sudah membuat judul yang baik, kita langsung menyusun proposal. Tapi harus kita pahami terlebih dahulu, itu PPK. Ya, PPK terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus pertama dari 4 kegiatan, ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dan diulangi kembali dengan siklus kedua. Perencanaan apa yang kita siapkan? Ini adalah bahan ajar kita, metode, RPP, kemudian siapa, lembar observasi ini juga kita siapkan dalam perencanaan. Kemudian setelah kita siap perencanaan, kita langsung melakukan tindakan dalam pembelajaran kita. Kemudian setelah melakukan tindakan, ada yang mengobservasi. Kita sebagai seorang peneliti ya, meminta teman kita sebagai observer. Karena agak susah juga, tidak objektif hasilnya kalau kita sebagai peneliti sekaligus sebagai observer. Nanti minta bantu dengan teman kita untuk sebagai observer kita. Dan nanti dari hasil pengamatannya, kita akan melakukan sebuah refleksi. Refleksi ini berasal dari catatan-catatan poin-poin penting dari observer.
Nanti ada disampaikan, oh kelemahannya ini Bu ngajarnya. Oh waktunya terlalu habis, siswanya seperti kita dibantu oleh observer. Dari hasil refleksi ini kita lihat kelemahan kita, ternyata metode yang kita gunakan belum pas. Kemudian kita lanjutkan lagi melakukan siklus yang kedua, kita siapkan lagi perencanaannya. Sama seperti yang pertama, tapi kita perbaiki. Mungkin ada poin-poin lagi yang harus kita perbaiki dalam perencanaan kita. Jadi kita lanjutkan dari yang pertama. Kemudian kita tindakan lagi, kemudian observasi lagi, kemudian yang berikutnya ada refleksi. Yang perlu teman-teman ingat ya, bahwa siklus ini sebenarnya tidak harus sampai siklus kedua. Kalau kita belum memperoleh hasil yang memuaskan bagi seorang peneliti, sebenarnya kita bisa melanjutkan siklus ketiga. Tapi terkadang kita akan kehabisan waktu untuk melanjutkan siklus ketiga. Yang perlu diingat, dalam sebuah PTK adalah bukan sebuah hasil, tapi sebuah proses, bagaimana proses pembelajaran kita, bagaimana proses perbaikan kita dalam pembelajaran kita. Kalau kita sudah memahami ini semua, kita lanjut ke menyusun proposal. Menyusun proposal ada 3 hal penting, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Apa saja yang perlu kita siapkan di bagian awal? Yang pertama ini ya, halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar label, gambar, lampiran, abstrak atau ringkasan. Ini adalah bagian awal yang harus kita siapkan. Karena untuk menyusun sebuah PPK, untuk mendapatkan penilaian, semuanya harus utuh. Inilah bentuk tampilan. Artinya saya sudah mencoba untuk membuat PPK, jadi alhamdulillah ketika saya menyusun sebuah PPK, alhamdulillah langsung dapat nilainya 4. Jadi artinya dengan mengikuti pola-pola prosedur yang sudah diberikan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi ini bisa membutuhkan waktu ini ya, nggak lama lah ya, ini hanya sekitar setengah bulan lah misalnya kita buat untuk bagian isinya. Bagian isi ini butuh waktu sekitar 2 bulan untuk bagian isi. Karena ada bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kemanfaatan hasil penelitian. Latar belakang masalah ini tadi kita ambil dari identifikasi masalah ketika awal sebelum menentukan judul. Tinggal kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jangan lupa kita masukkan para expert tentang masalah, ya, tentang masalah yang berkaitan dengan masalah. Kemudian bab 2 adalah kajian tinjauan pustaka. Jangan lupa untuk di bab 2 ini, semua variabel yang berada dalam judul kita harus kita masukkan. Misalnya, kemampuan membaca, ya menurut teori ahli apa? Motivasi menurut ahli apa? Metode menurut para ahli seperti apa? Ya, jadi artinya untuk kajian pustaka semua variabel baik yang independen maupun dependen itu harus kita uraikan di bagian kajian pustaka. Yang berikutnya, bab 3 adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian di bab 3 ini bagaimana kita menetapkan sebuah setting penelitian. Setting, kemudian menggunakan prosedur PPK seperti apa, kemudian subjek penelitiannya apa, metode yang kita gunakan itu masuk ke dalam metode penelitian. Jadi ada juga bisa kita masukkan asumsi yang akan kita gunakan di dalam metode penelitian. Ya. Kemudian ada yang keempat, hasil dan diskusi hasil kajian. Untuk hasil ini, ya kalau kita lihat nanti, ini adalah poin yang paling penting. Penting semua ya, tapi yang paling penting adalah hasil. Karena kita ingin mengetahui apakah metode yang kita gunakan efektif atau tidak dalam usaha kita untuk memperbaiki pembelajaran. Di dalam bab 4 ini nanti, kita jelaskan secara rinci dan detail apa saja yang kita lakukan di dalam penelitian tindakan tadi. Perencanaan kita ceritakan sedetail setiap pertemuan, kemudian tindakannya, observasinya, refleksinya, setiap siklus ini harus kita ceritakan secara detail. Jangan lupa, di sini juga harus kita sebutkan apa pendapat para ahli. Jadi kita tidak membuat teori sendiri di sini, tapi teori yang sudah ada itu bisa kita lihat apakah
apa ya, apakah penelitian kita sudah sesuai dengan pendapat para ahli. Karena yang kita ketahui bahwa setiap yang namanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bu Fajar, bisa agak lebih cepat ya Bu Fajar, karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Kemudian, terima kasih Bu. Kemudian bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, jangan lupa ini tidak boleh melenceng jauh dari latar belakang masalah. Jadi untuk kesimpulan itu menjawab masalahnya, menjawab masalah kita itu akan dijawab dengan sebuah kesimpulan. Dan saran kita berikan untuk perbaikan diri kita sebagai seorang peneliti, kemudian perbaikan untuk teman sejawat kita, itu kita bisa masukkan sebagai saran. Dan yang terakhir ada bagian penunjang, ini juga paling penting karena akan dilihat nanti bagaimana keaslian kita ini dari bagian penunjang. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami ini semua, insya Allah Bapak dan Ibu bisa membuat proposal penelitian. Yang paling penting, buanglah rasa malas. Karena rasa malas untuk menulis itu berasal dari diri kita sendiri. Terima kasih, mungkin itu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Tentu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fajarita Resmawati yang telah menyampaikan materi tentang pendidikan tindak kelas. Di sini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama identifikasi masalah, menganalisis masalah, kemudian menetapkan masalahnya secara umum baru secara khusus, kemudian analisis pemecahan masalah baru alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian yang harus kita ingat juga adalah who, what, dan how. Who itu adalah siswanya, what-nya itu adalah prosesnya dan hasilnya, how-nya. Yang kali ini adalah bukan merupakan hasilnya, tetapi bagaimana prosesnya di kelas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya buka pertanyaan untuk peserta. Ini sudah ada dua pertanyaan dari peserta. Yang pertama adalah dari Bu Neni. Kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi dalam penerapan PTK? Kemudian yang kedua adalah dari Akia Pilibiana, ini Ibu ya. Bagaimana caranya merubah PTK menjadi publikasi ilmiah? Silakan Bu Fajar dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Neni. Kesalahan-kesalahan yang sering kita temui ketika kita melakukan PTK, itu yang pertama adalah ketika kita menghadapi ketika di siklus 1 kita temui metode kita ternyata belum menyenangkan, belum memuaskan hasilnya. Untuk siklus kedua kita merubah metode yang kita gunakan. Padahal metode tidak boleh berubah. Siklus 1 sampai siklus kedua itu tetap sama. Jadi kadang ini kayaknya nggak pas loh metode ini. Kita lanjutkan kita rubah metode, tidak boleh ya. Jadi artinya metode tidak boleh kita rubah. Itu yang pertama. Kemudian juga siswa yang kita ajarkan juga harus tetap sama. Kalau kita ngajarnya fokus ke kelas 7A, berarti kita melakukan tindakan itu adanya di 7A, jangan sampai kita pindah-pindah. Kemudian juga kadang juga yang salah dalam penulisan, jangan lupa kita harus mengikuti prosedur aktif dalam penulisan, yaitu asli, P itu perlu, I-nya adalah ilmiah, dan K-nya adalah konsisten. Jadi jangan sampai nggak konsisten. Jadi kadang-kadang tim angka kredit menilai selain judul yang dinilai, kemudian urutan-urutan langkah-langkah persiapan kita yang dilihat juga, lampiran itu juga paling penting. Ya. Jadi artinya kesalahan yang sudah ditemui dalam melakukan tindakan PTK, kita merubah metode dan juga kita mengganti siswanya. Itu saya pikir cukup ya. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan dari Pak Apia, Libya. Bagaimana caranya merubah PTK menjadi publikasi ilmiah? Nah, PTK ya akan menjadi sebuah publikasi ilmiah apabila kita melakukan langkah-langkah penyusunan proposal tadi. Kita menyusun laporan penelitian, kita minta izin kepada kepala sekolah, kita melakukan tindakan, dan yang penting melakukan seminar. Kita harus melakukan seminar PTK, itu wajib. Itulah tanda kita menjadi sebuah publikasi ilmiah. Ada seminar PTK yang nanti ada isinya berita acara, kemudian diisi oleh dihadiri oleh paling sedikit 5 rekan kerja dari sekolah yang berbeda, 5 sekolah yang berbeda.
kemudian ada notulen rapatnya, baru nanti PTK bisa menjadi publikasinya. Selama tidak diseminarkan, maka PTK belum menjadi publikasinya, baru sekedar tulisan. Dan jangan lupa juga di sini bahwa ternyata banyak orang yang beranggapan melakukan PTK padahal tidak. Mereka menulis, tapi tulisannya tidak menjadi sebuah PTK. Gitu, Pak ya. Jadi untuk publikasi ilmiah, kita ikuti langkah proposal yang saya sampaikan tadi dan dipublikasikan melalui seminar. Insya Allah nilainya ada 4 ya, di sini untuk publikasi ilmiah. Terima kasih. Silakan Bu. 2 pertanyaan lagi boleh? Pertanyaannya apa yang kedua? Yang ketiga berarti ya. Bagaimana perencanaan SMART yang harus kita lakukan sebelum melakukan PTK, Bu? Oh iya, maaf. Tadi belum saya ini ya. Belum sempat saya jelaskan. Dalam merencanakan sebuah PTK, itu kita merencanakan dengan SMART. Ini adalah spesifik. Untuk spesifik, ya, spesifik itu kita membuat sebuah judul PTK atau membuat sebuah masalah itu jangan terlalu luas. Apa yang akan kita lihat? Kalau kita hanya ingin melihat kemampuan menulis, berarti kita hanya fokus kemampuan menulis. Jangan sampai melihat yang lainnya. Jadi kita harus spesifik, harus jelas apa yang akan kita ukur. Itu yang di SMART, yang di spesifiknya. Kemudian yang M itu adalah manageable. Kita melakukan PTK jangan yang susah. Kita harus bisa memperkirakan kemampuan diri kita untuk melakukan sebuah PTK. Jadi jangan yang susah, yang mudah kita kelola, itu kita yang namanya dia manageable, bisa kita kelola, atur bisa ke dalam PTK kita, itu SMART. Kemudian ada acceptable, dapat diterima. Ketika kita melakukan sebuah tindakan, jangan yang artinya menyulitkan siswa. Ya, tindakan itu kalau bisa menyenangkan siswa, tindakan, gitu kan ya, kita menyenangkan, jadi bisa diterima oleh siswa, mudah juga bagi kita untuk menyampaikan kepada siswa. Kemudian ada realistik, artinya sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kalau tujuan kita adalah kemampuan membaca, kita cari metode-metode yang berkaitan dengan membaca yang kita cari. Kalau kemampuannya dia dalam berbicara, kita cari metode yang berkaitan dengan berbicara. Jadi artinya realistik. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah time bound. Kita itu kan hanya 6 bulan, ya setahun tuh hanya 2 kali diizinkan untuk membuat PTK. Dalam waktu 6 bulan itu, kita harus sudah selesai PTK kita sampai publikasinya diseminarkan. Jadi kita nanti ya tadi kita merencanakannya jelas, kita buat perencanaannya, ya. Kemudian juga nanti kita harus jelas juga schedule, jadwal kapan kita akan melakukan perencanaan, kapan kita melakukan tindakan, dan kapan kita akan menyusun proposal. Itu adalah bagian daripada SMART kita. Artinya untuk pembuatan PTK ini kita emang butuh bantuan observer, ya. Itu bisa ada teman kita jawab, dan nanti dia akan membantu kita gitu, untuk bagian observasi, bagian mengisi instrumen. Jadi nanti jangan lupa kita menyiapkan instrumen-instrumen yang harus disiapkan. Misalnya instrumen kita tentang misalnya motivasi, cari angket, kuesioner yang berkaitan dengan motivasi. Kalau yang berkaitan dengan observasi, kita siapkan belangko observasi guru ketika mengajar, observasi siswa ketika menerima tindakan kita. Jadi itu harus disiapkan, observasi perangkat-perangkatnya harus kita siapkan. Seperti itu. Jangan lupa itu. Karena banyak PTK yang nilainya 0, tidak ada nilainya karena tidak mematuhi aturan-aturan dalam penulisan, penyusunan, penilaian tindakan kelas. Jadi harus sesuai dengan urutan tahap penyusun PTK. Pak HS, yang pertanyaan keempat, kalau bukan hanya untuk mencapai hasil namun proses, apakah judul PTK bisa selain meningkatkan? Mohon penjelasan itu nanti di Japri. Baik, saya akan rangkum pertanyaan tadi. Dari pertanyaan yang pertama bahwa metode tidak boleh berubah, artinya pada siklus pertama dan kedua metode itu harus sama. Kemudian siswa yang dikenakan tindakan itu juga harus sama. Jadi
Bagaimana merubah PTK menjadi publikasi ilmiah? Itu harus melalui sebuah seminar. Yang pertama adalah izin kepala sekolah dulu, kemudian bikin proposal, dihadiri oleh 5 sekolah, ada berita acaranya. Kalau memang sudah sampai ada hasil, kalau sudah diseminarkan sudah oke, itu baru bisa dirubah menjadi publikasi ilmiah yang nantinya bisa masuk ke dalam jurnal ya Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu tentang SMART. Yang SMART itu yang pertama S-nya itu apa Bu? S-nya Spesifik. Spesifik. spesifik, Khusus. berarti harus spesifik, harus khusus ya Bu ya. Ya. Kemudian manageable ya Bu. Kemudian acceptable, realistik, dan time board ya. Jadi artinya harus mudah dikelola, kemudian acceptable itu harus bisa diterima oleh siswa, realistik itu harus sesuai dengan kenyataannya, masalah yang terjadi di lapangan bagaimana. Kemudian time board itu waktunya, karena kita hanya setahun 2 semester, berarti waktunya harus diperhitungkan sampai di mana ketercapaian daripada PTK tersebut. Yang jelas PTK itu kita harus menemukan hasil yang penting, hasilnya bagaimana dari proses yang benar. Kalau proses yang benar sudah pasti hasilnya benar. Demikian pemaparan dari Mbak Jarita. Kemudian kita juga sudah diskusi. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Demikian tadi dari kelompok 23 jadi 4. Terima kasih untuk Ibu Jarita tentang pemaparannya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua, bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi kita. Semoga pemaparan tadi bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.